Halo penonton, gue Syah di sini dan semoga kalian sehat selalu di sana. Classroom of the Elite, setelah banyak diomongin nggak bakal dapat season lanjutan, akhirnya season 2 anime dirilis sekaligus membungkam para fans yang berpendapat anime ini harus di remake. Dan gue baru selesai nonton season 2-nya, jadi di video ini gue bakal kasih sedikit pendapat gue soal anime ini. Gue kasih tahu dulu di awal, gue belum pernah baca light novel atau manga anime ini, jadi ini murni pendapat gue sebagai penonton anime only. Bagi yang belum pernah nonton anime ini dari season 1, sinopsis anime ini bercerita tentang sebuah sekolah yang menilai muridnya berdasarkan kepantasan dan sistem poin. Sistem poin di sekolah ini sangat penting baik untuk perlakuan di sekolah maupun untuk bertahan di sekolah itu. Cerita di anime ini berfokus pada seorang siswa bernama Ayanokoji Kiyotaka yang menjadi siswa dari kelas D, yaitu kelas buangan dari sekolah tersebut dan menjadi kelas dengan perlakuan terburuk, yang berisi murid-murid dengan masalah sikap dan nilai akademis yang standar. Dengan posisi kelas D yang seperti itu, para muridnya harus mengumpulkan poin untuk bisa bertahan di sekolah itu dan bisa naik dari kelas D menuju kelas dengan tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu untuk sinopsis singkatnya. Oke, jadi langsung saja ke pendapat gue soal anime ini. Sebenarnya gue agak susah jelasin ini, jadi akan gue sebutin beberapa perubahan yang membuat gue suka sama season 2 anime ini. Ya bisa dibilang pendapat gue juga sih. Setelah gue nonton sampai selesai anime ini, gue bisa bilang season 2 anime ini lebih bagus dari season 1-nya dari segi cerita. Menurut gue season 2 anime ini lebih seru untuk ditonton dan ceritanya lebih menarik untuk diikuti. Perubahan paling mencolok dari anime ini, jalan ceritanya yang sudah lebih serius dibandingkan season 1, dan para pemain besar yang di season 1 hanya terlihat sebagai karakter sampingan mulai melakukan pergerakan. Contohnya Sakaya Nagi, Kushida, Ryuen, dan Ayanokoji yang sudah mulai menampakkan taringnya lebih mencolok daripada di season 1. Dan juga di season ini setiap karakter yang belum dapat jatah di season 1 mulai diperkenalkan dan setiap karakternya mulai disorot satu persatu. Banyak banget informasi baru yang membuat gue tambah semangat ngikutin animenya. Informasi baru itu termasuk masa lalu Ayanokoji soal White Room, masa lalu Kushida saat SMP, dan masa lalu Karuizawa Kei. Kita juga diperlihatkan perkembangan karakter Horikita yang dulunya suka menyendiri, sekarang mulai berubah sifatnya menjadi lebih terbuka dan mau bekerjasama dengan teman sekelasnya. Ya, tapi perkembangannya sedikit banget, Pak. Kalian yang sudah nonton season 1 pasti paham lah dengan sifat Horikita yang cuek, egois, penyendiri, sombong, memandang rendah, dan sebenarnya tsundere. Tapi di season 2 ini, Horikita mulai sedikit membuka diri, sedikit. Di sini Ayanokoji juga mulai berambisi untuk bisa naik ke kelas A dan mulai bergerak di balik bayangan dengan rencana yang sudah dia siapkan. Di awal animenya, gue agak merasa kurang pas dengan karakter Karuizawa Kei yang tiba-tiba menjadi salah satu karakter penting di dalam animenya dan jadi karakter yang sering banget muncul. Padahal dulu di season 1 dia hanya terasa sebagai karakter sampingan saja, dan gue menganggap di season 2 juga akan sama. Tapi gue mulai terbiasa dengan hal ini semenjak sampai episode 3 setelah mengetahui ini ada hubungannya dengan Ayanokoji. Lanjut di episode 3, gue berhasil dibuat merinding dengan scene pembulian yang dilakukan kelompok Manabe kepada Karuizawa. Studionya berhasil menggambarkan suasana yang mencekam sehingga kita bisa ikut merasakan betapa traumanya Karuizawa dengan pembulian yang pernah dia alami pada masa lalunya dan betapa takutnya Karuizawa akan hal itu. Apalagi waktu gadis berkacamata ini yang mula-mula terlihat polos dan tidak ingin ikut campur dalam pembulian Karuizawa, seketika mulai tertawa saat ikut menyiksa Karuizawa. Gue merinding lihat sini nih, Pak. Dibandingkan season 1, visual animasi di season 2 memang terasa agak drop dan tidak sebagus season 1 animenya. Tapi gue suka dengan penggambaran studionya, yaitu saat scene yang menegangkan, penggambaran karakter yang semula terang tiba-tiba menjadi agak gelap dan mata karakter yang dibuat terlihat seperti menyala. Hal ini membuat kesan serius dan misterius secara bersamaan dan membuat gue hanyut dalam suasananya. Jadi secara animasinya gue nggak ada masalah. Bagusnya anime ini adalah misteri di balik setiap karakternya dan setiap ujian yang diberikan sekolah membuat gue ikut berpikir bagaimana memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Apalagi di ujian pertama dan ujian paper shuffle, ketika ada plot twist tentang pengkhianat, gue ikutan kena dan merasa ikut terjebak dalam rencana si pengkhianat. Hal ini benar-benar membuat gue serius mengikuti jalan ceritanya. Ayanokoji yang dulu kalem juga mulai memperlihatkan sifat aslinya yang benar-benar memandang orang lain sebagai alat. Sifat Ayanokoji yang mulai terlihat ini dipengaruhi dengan ambisinya yang ingin menuju kelas A demi melindungi kebebasan dirinya. Sedikit detail di episode 6 ketika Ayanokoji berbicara dengan Kushida mengenai siapa identitas si pengkhianat,
Kushida yang semula biasa saja mulai merasa risih dengan keberadaan Ayano Koji. Hal ini ditandai dengan Kushida yang mulai menggerakkan kakinya ke tanah yang menandakan dia sudah mulai merasa tidak nyaman karena rencananya bisa terbaca dengan mudah oleh Ayano Koji. Dan Ayano Koji berhasil menebak bahwa identitas pengkhianat adalah Kushida. Di episode 8 saat Kushida menceritakan masa lalunya pada Horikita dan Ayano Koji, gue kembali dibuat merinding oleh anime ini, apalagi saat scene Kushida menceritakan masa lalunya sambil tersenyum bahagia, seakan semua hal yang dia lakukan adalah tindakan yang baik. Masuk episode 9, berbeda dengan episode awal yang dimana pengkhianat berhasil menipu semua kelas kecuali Ayano Koji. Di sekitar episode terakhir, Ayano Koji membalik keadaan dan berhasil menjebak Kushida sehingga terpojok dan hampir saja dikeluarkan. Hal ini membuat gue senang sendiri melihat Kushida yang tergocek oleh Ayano Koji. 4 episode terakhir menjadi episode favorit gue. Kenapa begitu? Tentu saja karena ada scene Ryuen bonyok. Jadi di 4 episode terakhir anime ini akan berfokus pada Ryuen yang mengungkap siapa dalang di balik kelas D yang bergerak di belakang layar dan puncak dari rencana Ayano Koji supaya Karuizawa benar-benar menjadi pion dari Ayano Koji. Di sini Ryuen selalu kena gocek oleh Ayano Koji dan malah sempat menuduh Koenji sebagai dalang dari kelas D. Dan akhirnya Ryuen mengambil jalan pintas dengan cara menyekap Karuizawa untuk membuat si dalang muncul dengan sendirinya. Dan betapa kagetnya kelompok Ryuen ketika yang datang adalah orang dengan wajah polos super santuy yang pernah dihina sebagai benalu, yaitu Ayano Koji. Gue ketawa lihat scene ini, pak. Gue juga puas banget dengan scene pertarungan Ayano Koji dan Ryuen di episode 12 yang terlihat sangat mulus. Menurut gue, pertarungannya benar-benar menggambarkan glutnya anak sekolahan yang memukulnya asal nyerang, yang penting kena target. Apalagi mukanya Ayano yang santuynya minta ampun, seakan kelompok Ryuen hanya kerikil di depan mata. Dan anime ini ditutup dengan Ryuen yang sudah menjadi abang-abang yang kalem dan rencana besar Ayano Koji yang mungkin akan ditampilkan di season 3 animenya. Di sini akan gue rekap scene anime ini yang menurut gue paling memorable. Yang pertama tentu saja yaitu scene pembulian Karuizawa di episode 3 yang membuat gue merinding dengan scene yang ditampilkan sehingga kita seakan ikut merasakan apa yang Karuizawa rasakan. Yang kedua, ketika Ayano Koji membongkar pengkhianatan Kushida di episode 6 dan Kushida langsung memasukkan Ayano Koji pada daftar orang yang akan Kushida keluarkan dari sekolah. Yang ketiga, ketika Kushida menceritakan masa lalunya sambil tersenyum di episode 8. Scene ini juga sukses membuat gue merinding. Yang keempat tentu saja scene Ryuen bonyok di episode 12 setelah bertarung melawan Ayano Koji. Oke, jadi di semua pendapat gue soal anime ini setelah menonton sampai akhir episode. Menurut gue season 2 ini sangat bagus bagi gue yang hanya menonton animenya dan bukan sebagai pembaca light novelnya. Meskipun kualitas animenya agak drop di beberapa episode, tapi gue nggak ada masalah sama sekali. Mungkin dari sisi pembaca light novel ada keluh kesahnya tersendiri. Silakan kalian beritahu gue lewat kolom komentar video ini dan tulis pendapat kalian soal season 2 animenya. Mari kita sama-sama diskusikan dan saling bercerita pengalaman dalam menonton anime ini. Gue ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah menemani gue sampai akhir video. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.